Balik lagi di Suara Dialektika. Kalau teman-teman sudah menyaksikan video ini, berarti teman-teman sudah menyaksikan video pembahasan santai saya sebelumnya terkait dengan eh, konflik Palestina Israel. Nah, untuk video kali ini saya ingin menggambarkan buah pikirannya dari sebuah buku yang saya baca dan ada kaitannya juga dengan konflik yang lagi panas saat ini, yaitu antara Palestina dan juga Israel. Buku ini ditulis oleh salah seorang pelajar yang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Dia concernnya itu hubungan internasional dan juga political science. Lalu eh, menjalani pendidikan juga di Universitas India, salah satu universitas India. Nama beliau Gonda Yumistro SIP MA, menuliskan sebuah buku yang berjudul Kudeta Mesir dan Konflik Palestina. Ini sangat menarik karena di dalamnya beliau menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kudeta terhadap Presiden Morsi yang merupakan presiden pertama yang dipilih di Mesir secara demokratis dengan makin meruaknya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, dan itu dibahas dalam buku beliau ini. Memang sih buku beliau ini saya baca dalam bentuk e-booknya. Saya tidak menemukan bentuk fisiknya di tempat saya. Ya, kira saya mengunduh e-booknya yang diterbitkan oleh GRE Publishing asal Yogyakarta dengan ketebalan halaman sejumlah 77 halaman. Jadi itu dan ya, ini menjadi seri lanjutan juga untuk video yang berkaitan dengan konflik Palestina Israel. Dan di sini saya ingin menunjukkan beberapa buah pemikiran dari seorang Gonda Yumistro yang melihat dua persoalan yang ternyata saling berkaitan, walaupun sebenarnya kalau dilihat secara apa ya secara kalau dilihat sekilas, dua hal ini sepertinya tidak terlalu sinkron gitu, tapi ternyata ada setting kudeta yang terjadi di Mesir, dan ini ada sangkut pautnya juga dengan kepentingan pencaplokan wilayah Palestina terhadap pasukan Israel dan juga sekutunya. Jadi dalam buku tersebut beliau mulai dengan ceritakan tentang apa itu kudeta gitu, dan kenapa kudeta bisa terjadi di negara Arab, salah satunya Mesir. Mesir itu sebelumnya adalah negara yang sangat menggetolkan pan-Arabisme, apalagi semenjak kehadiran kaum Yahudi ke wilayah Palestina ya, dan merebut tanah di sana. Dan ternyata Mesir ini juga sudah tidak asing dengan tradisi kudeta. Dari pergeseran Raja Farouk itu kemudian diambil alih oleh militer. Dari situ kudetaan para pemimpin Mesir itu berlanjut sampai akhirnya yang paling mencekam itu adalah kepemimpinan Hosni Mubarak ya, yang kalau tidak salah memimpin Mesir itu sekitar 30 tahun sampai akhirnya terjadi sebuah gelombang demonstrasi besar-besaran dari masyarakat sipil yang menginginkan sistem demokrasi yang sebenarnya, bukan sistem demokrasi yang dibalut otoriter sebenarnya, yang dibalut seolah-olah seperti demokrasi. Jadi
kebetulan gelombang masyarakat yang menginginkan demokrasi itu sendiri. Namun sebelum akhirnya ada gelombang itu, jadi ada masa di mana masa sang pemimpin Mesir saat itu dipimpin oleh Nasir, yang dimana di masa beliau itu Mesir itu sangat betul-betulnya sekali, sangat kuat sekali dalam memimpin atau memainkan catur perpolitikan yang ada di dunia Arab gitu. Bisa dibilang pada masa itu Mesir menjadi betul-betul man of the match atau leadernya dari berbagai negara Arab untuk mengemukakan pendapat atas sebuah konflik atau masalah yang terjadi di wilayah Arab, termasuk salah satunya adalah pencamplokan wilayah yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Nah, itu Mesir itu saat itu memang betul-betul diambil lah gitu fatwa dari pemimpinnya. Ketika pemimpin Mesir memerintahkan perang, maka perang. Termasuk juga perang yang terjadi itu perang 6 hari. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 1967 yang tulis dalam buku yang saya bahas ini. Jadi perang sekitar 6 hari yang juga dipimpin oleh Mesir. Gitu. Nah setelah akhirnya Nasir gugur, diganti oleh siapa ya? Anwar Sadat ya, kalau tidak salah namanya. Ya pokoknya pemimpin itulah yang akhirnya membuat sebuah perubahan yang baru lagi. Tapi perubahan ini dianggap oleh para pejuang muslim, umat muslim waktu itu mengarah kepada kemunduran perjuangan masyarakat muslim di negara-negara muslim. Karena di masanya ini, di masa pemimpin yang baru ini, Mesir terlihat melunak dengan lawannya ini, termasuk juga pasukan Zionis. Dia merasa bahwa peperangan yang selama ini mereka lakukan itu tidak ada gunanya, itu hanya merugikan negara saja. Persenjataan banyak yang dikeluarkan, banyak pasukannya yang gugur, pesawat juga ada sekitar 101 pesawat mereka yang hancur dan hilang akibat perang ini, termasuk juga wilayahnya. Nah, ini sebenarnya pelunakan ini juga sebenarnya dilakukan agar Mesir bisa mengambil kembali kawasannya yang sudah diambil alih oleh Israel karena kekalahan perang 6 hari mereka itu di Semenanjung Sion. Ya kayaknya sih. Nah, untuk memperoleh wilayah itu juga salah tujuan utama sih sebenarnya itu, untuk mengambil alih kembali wilayah mereka itu, karena itu wilayah yang sangat strategis dan digadang-gadang juga sebagai tempat pelatihan militer Mesir katanya di situ. Nah, akhirnya dipertemukanlah kedua negara ini sepakat dan dijembatani langsung oleh pemimpin Amerika Serikat pada masa itu. Dan pertemuan kedua negara ini antara Mesir dan Israel ini ternyata tidak main-main. Ternyata dibuat sebuah deklarasi atau sebuah perjanjian gitu agar kedua negara ini bisa saling membuka komunikasi kembali dan bisa berhubungan baik kembali gitu. Nah, itulah disebut dengan perjanjian Camp David. Yang Camp David ini terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di kota Camp David, antara Perdana Menteri Israel waktu itu dan juga pemimpin Mesir ini, siapa? Anwar tadi. Itulah penggantian Nasir itu. Nah, akhirnya setelah melakukan perjanjian tersebut, ya semua negara Arab sudah kehilangan pemimpin perang, ya ibaratnya pemimpin perang yang
begitu responsif ketika ada konflik atau wilayah umat muslim atau wilayah orang masyarakat Arab yang tersudutkan karena sikap Mesir yang sudah berubah. Akhirnya yang belum belum semua negara-negara Arab ini. Nah, Amerika Serikat yang punya andil besar pada perjanjian Camp David ini. Kenapa? Karena Amerika Serikat sebelum pertemuan kedua negara ini sudah meyakinkan pemimpin dan Perdana Menteri Israel sebelumnya bahwa perjanjian ini dikatakan bisa menguntungkan Israel dalam pengambilan wilayah di Palestina. Karena dengan adanya perjanjian dan perdamaian dengan Mesir, otomatis mereka sudah punya pengakuan dari perwakilan negara-negara Arab yang ada di Timur Tengah. Dan itu ternyata dimulai oleh Mesir sendiri yang menjadi panglima dari setiap konflik yang menyudutkan negara-negara Arab. Bahkan sempat menyerukan pan-Arabisme. Ya, ini sangat menguntungkan Israel sekali. Sampai akhirnya negara-negara Arab lain melunak dan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Bahkan sampai sekarang juga kita lihat ada beberapa negara, terakhir saya dengar Uni Emirat Arab ya, akhirnya melakukan normalisasi hubungan dan melanjutkan hubungan diplomasi dengan pemimpin Israel gitu. Dan ternyata perjanjian Camp David menjadi awal dari serangkaian setting global yang mulai disusun oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat untuk bisa mengamankan negara sekutu tercintanya ini, Israel, agar bisa memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka gitu. Dan ya, mereka Israel memang sudah merdeka di tahun 448, tapi tetap melancarkan serangan gitu ke berbagai daerah Palestina untuk memperluas kembali wilayah negaranya gitu. Lalu lanjut akhirnya kepemimpinan di Mesir. Dalam buku tersebut lebih banyak membahas tentang kudeta yang terjadi di kepemimpinan Muhammad Mursi. Beliau adalah anggota dari Ikhwanul Muslimin, sebenarnya kader Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin saat itu merupakan organisasi basis dari sebuah partai politik yang ada di Mesir. Di tengah perjalanan, Muhammad Mursi mengalami kendala. Selain kendala itu terlalu kentara, terlalu terlihat. Akhirnya gelombang protes pun kembali terjadi dari masyarakat kelas bawah terhadap pemerintah elit politik saat itu. Dan tak jarang yang menyerang Muhammad Mursi itu adalah masyarakat kiri, masyarakat dengan idealisme kiri, karena menurut mereka Mursi ini kelihatannya ingin mengislamisasi Mesir itu, dengan berbagai macam kebijakannya ataupun salah satunya perubahan konstitusi yang lebih memperkuat suara masyarakat sipil ya. Dari itu terbukti Muhammad Mursi melakukan pemecatan secara langsung terhadap para jenderal-jenderal militer yang merupakan warisan dari Hosni Mubarak, presiden sebelumnya. Dan pihak militer pun kembali gerah gitu, karena semakin hari kepemimpinan Mursi ini semakin mengkerdilkan pihak militer, karena mereka sudah tidak lagi punya kuasa untuk negara Mesir. Akhirnya mereka pun coba juga untuk mencari-cari celah bagaimana bisa menggulingkan pemerintahan demokrat yang dikatakan demokratis pertama ini. Akhirnya didapatlah beberapa celahnya, termasuk dengan hubungan bilateral antara Mesir dengan Iran, Republik Islam Iran, yang dikatakan
mayoritas Syiah gitu kan, mayoritas Syiah, sehingga Iran mempunyai jalur untuk menjalankan juga ekonominya juga di Mesir. Dan banyak masyarakat, tidak sedikit masyarakat Sunni ataupun ulama Sunni di Mesir juga mengatakan bahwa ini sudah kelewatan. Kedatangan Syiah Iran ke Mesir, ya, ini seperti tidak hanya sekedar hubungan bilateral biasa, tapi Iran mengambil keuntungan di sini untuk menebarkan ideologi Syiismenya gitu. Itu yang ditakutkan oleh ulama Sunni di Mesir saat itu. Termasuk apalagi dengan Universitas Al-Azhar gitu kan. Nah, disitulah Iran makin menggebu-gebu gitu untuk bisa memperdalam hubungan dengan Mesir, karena ingin mengambil kembali laboratorium referensi mereka, yakni yang ada di perpustakaan Al-Azhar, untuk, ya, katanya sih untuk menebarkan ideologi Syiah juga di sana. Oh alam. Itu yang tertulis dalam buku karya Pak Gonda Yunitro ini. Selain dari blunder itu juga ada blunder yang lain terkait dengan ekonomi yang semakin merosot dan daya belanja masyarakat pun berkurang, karena tidak semua yang memperoleh kesejahteraan dari beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Morsi. Ya, blunder-blunder inilah yang kemudian akhirnya meluncurkan gelombang demonstrasi kembali, dari, bahkan ini lebih parah, lebih besar sekali, karena tidak hanya dari masyarakat sipil tapi juga dari pihak militernya langsung yang bergerak mengkudeta Muhammad Mursi. Mereka menilai bahwa masyarakat sepenuhnya sudah menuntut Mursi untuk turun tahta, padahal di tempat yang lain ada juga demonstran, terutamanya mereka yang berafiliasi Ikhwanul Muslimin, menentang keras kudeta ini, menentang keras mereka-mereka yang kontra dengan Mursi. Tapi tidak begitu, mungkin tidak begitu ditangkap oleh media ya saat itu ya. Tapi ada jelas, dan itu tertulis dalam buku ini juga. Akhirnya Mursi turun tahta, diganti oleh pihak militer lagi. Mesir kembali diperintah oleh militer yang berhaluan otoriter lagi gitu. Padahal Mursi baru menjabat 2 tahun lebih. Dia terpilih 2011 dan di pertengahan 2013 beliau harus turun tahta. Selain Morsi dikudeta, para pemimpin ataupun kader Ikhwanul Muslimin juga ditangkap, dipenjara oleh pihak militer gitu. Nah, apa hubungannya sih dengan berkembangnya konflik Palestina Israel ini? Nah, dari pantauan penulis ini sendiri, Mursi itu dalam berbagai kesempatan pidatonya sangat mencanangkan untuk kebebasan masyarakat Palestina, lagi Mesir berdekatan ya dengan wilayah ataupun jalur yang menjadi tempat sengketanya dua negara ini yang sedang berkonflik ini. Ya, seperti saya katakan tadi, ini ada settingan dari Amerika Serikat dan juga mendapatkan dukungan dari Israel juga untuk melakukan kudeta militer ini, walaupun sebenarnya sudah menjalankan sistem yang sesuai dengan keinginan negara adidaya, tapi karena pemimpinnya Muslim, maka mereka takut akan beberapa hal atau asumsi-asumsi yang saya sebutkan tadi, termasuk juga penguatan rakyat Palestina gitu. Dan Israel pun menyetujui kudeta tersebut. Akhirnya dikudetalah Morsi, dan pengkudetaan pemimpin Muslim ini nyatanya telah membuat masyarakat Palestina kecewa dengan apa yang dilakukan oleh militer Mesir, dan ya, ini juga menjadi kemunduran untuk yang kedua kalinya,
Karena sebelumnya masyarakat Palestina maupun pasukan Hamas beranggapan bahwa kepemimpinan Morsi akan memperkuat kembali Mesir yang dulu yang memimpin negara-negara Arab untuk membela Palestina. Tapi setelah terjadinya kudeta ini akan kembali memperlemah kekuatan Palestina, dan masyarakat di dalam Palestina lah, masyarakat Palestina sendiri ya, malah masyarakat Palestina sendirilah yang akan kembali memperkuat wilayah mereka seperti itu. Dan ya, Amerika Serikat men-settingnya dengan sangat bagus dan sangat halus sekali, bahkan hampir tidak ketahuan ya. Untungnya penulis ini adalah berlatar belakang hubungan internasional. Kudeta ini berjalan dengan mulus, seolah-olah ini adalah konflik internal masyarakat Mesir saja, padahal tidak. Ada yang men-setting dari luar dan menggunakan pion-pion yang pernah bekerja sama dengan mereka di dalam Mesir untuk memanaskan isu kudeta tersebut, dan akhirnya terjadi juga. Entah kenapa ya, mereka sendiri yang meminta mempergunakan sistem demokratis yang seadil-adilnya, yang sebenar-benarnya, tapi setelah diterapkan malah melakukan demonstran lagi, dan akhirnya ya kembali lagi pada sistem pemerintahan yang sama gitu. Dari sejak kudeta itulah kemudian sampai sekarang negara-negara Arab masih sulit untuk menemukan siapa nih panglima yang tepat nih untuk yang mengakomodir lah, istilahnya mengkoordinir mereka untuk memperkuat kembali hubungan di antara mereka dan memperjuangkan wilayah Palestina agar bisa mengusir pasukan Zionis Israel gitu. Dan untuk situasi yang saat ini ya, mungkin jauh sebelum penerbitan buku ini ya, saat ini kita tahu lah ada negara seperti Turki yang menjadi pemimpin Oki ya. Terus akhir-akhir ini juga saya menemukan ada informasi lagi berkaitan dengan keberpihakan Iran ya. Artinya Iran juga mulai bermain di bawah tanah untuk memberikan asupan senjata kepada masyarakat Palestina untuk menghadapi persenjataan modern atau canggih dari Israel gitu. Salah satunya adalah tembakan dari pasukan Hamas yang berhasil meledakkan rudal Israel yang sebenarnya adalah senjata terkuat mereka gitu. Dan itu yang membuat pasukan Zionis Israel merasa curiga dan menuduh Iran yang bermain di balik semua ini. Ya, wallahu alam, kita masih mengikuti juga perkembangan beritanya, dan ya, konflik Palestina Israel akan tetap menjadi konflik yang panas setiap tahunnya, teman-teman. Walaupun era pandemi itu tidak menutup kemungkinan konflik akan terus terjadi di sana. Bahkan para ahli sejarah, geopolitik, hubungan internasional juga memprediksi bahwa konflik ini mungkin tidak akan selesai sampai hari akhir itu tiba gitu. Jadi ya, kita tunggu saja beritanya, dan kita bisa lakukan hari ini, kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan walau sekecil apapun itu untuk membantu saudara-saudara Palestina. Mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini berkaitan dengan buku Kudeta Mesir dan Konflik Palestina. Oke, kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa tonton terus konten yang ada di channel YouTube Suara Dia Cinta.